Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan tayangan Civil Talk volume 7 kali ini. Bersama dengan saya, Mariza Nurazima, selaku MC pada acara Civil Talk volume 7 hari ini. Civil Talk kali ini mengusung tema pengembangan pemahaman mengenai peran dosen PA bagi mahasiswa sipil UM. Nah, topik kali ini pastinya nih sangat penting buat teman-teman semua yang sekiranya masih belum paham atau mungkin ingin lebih tahu nih bagaimana sih peran dosen PA bagi mahasiswa sipil UM selama masa perkuliahan berlangsung. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Vita yang akan menjadi narasumber kita pada pemaparan mengenai peran dosen PA bagi mahasiswa. Langsung saja ya teman-teman, kita menyapa dulu narasumber kita pada hari ini. Selamat siang Ibu Vita. Siang. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, dan juga teman-teman pasti baik semua di rumah. Alhamdulillah baik. Nah, kesibukannya apa ya Bu kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Sekarang masih mengajar karena kan masih baru minggu ke-6 perkuliahan. Kemudian ada beberapa tugas tambahan lain baik di fakultas maupun universitas. Alhamdulillah, berarti hektik juga ya Bu karena perkuliahan juga udah mulai offline dan mahasiswa-mahasiswa ada juga mahasiswa baru, pasti hektik ya Bu. Sama saja sebenarnya, sama kayak mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama pun juga tidak akan kalah hektiknya dengan offline, karena ini kan offline pertama setelah 2 tahun ya, 2 tahun pandemi. Jadi semua sedang membiasakan hal-hal yang baru lagi gitu. Menarik sekali. Mungkin langsung saja nih kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai peran dosen PA. Nah, mungkin kan selama ini masih banyak mahasiswa yang belum tahu mengenai apa itu peran dosen PA ya Bu. Apalagi ada dari mahasiswa-mahasiswa baru yang tentunya masih sangat asing mengenai kata dosen PA. Mungkin dari Bu Vita sendiri bisa menyampaikan apa itu dosen PA. Seperti itu. Oke, jadi dosen PA itu identiknya kalau yang mahasiswa lama adalah tanda tangan KRS, ya kan? Kalau yang mahasiswa baru mungkin baru dapat grup gitu ya, grup WA, atau mungkin kalau di siakatnya itu diberitahukan untuk istilahnya baru menghubungi dosen PA. Jadi dosen penasihat akademik itu adalah dosen yang ditunjuk oleh dengan surat keputusan tentunya ya, yang fungsinya adalah membimbing dari mahasiswa gitu. Membimbing di sini artinya tidak hanya itu tadi, tidak hanya tanda tangan KRS gitu ya, tapi juga mengawal proses belajar mengajar. Dari misalnya mahasiswa baru ya, dari awal sampai lulus itu akan jadi teman setia lah istilahnya, teman setia, teman curhat, ataupun nanti ya kalau misalnya ada masalah, dosen pembimbing itu juga akan turut andil untuk menyelesaikan gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan ini yang jarang sekali diketahui adalah dosen penasihat akademik itu juga menggali potensi mahasiswa yang dibimbingnya gitu. Karena dosen penasihat akademik ini kan bukan dosen yang 1 semester aja ya, tapi selama studi berlangsung. Wah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Apa itu dosen PA kan tadi udah dijelasin nih sama Ibu Vita. Selanjutnya mungkin ada peran khusus nih Bu buat dosen PA kepada khususnya mahasiswa baru. Mungkin ada peran khususnya. Jadi kalau untuk mahasiswa baru ya, mahasiswa baru berarti yang pertama adalah sebagai pembimbing, karena mahasiswa baru ini kan belum tahu bagaimana situasi kampus seperti apa gitu ya. Pembimbing baik di dalam akademik maupun non akademik gitu. Di dalam akademik seperti berapakah SKS yang akan saya ambil dan lain-lain, itu tanyakan saja ke dosen pembimbing akademik, karena dosen pembimbing akademik itu juga sudah di training atau sudah dilatih oleh, kalau di universitas namanya LP3. Jadi sudah tahu juga nanti akan memberikan saran seperti apa. Yang pertama pembimbing itu, kemudian sebagai penasehat. Penasehat di sini apabila dari teman-teman mahasiswa ini ada kebingungan gitu ya terhadap suatu permasalahan, nah nanti mintalah nasihat gitu ke dosen pembimbing, dosen PA ya, pembimbing akademik, karena beda dengan pembimbing yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sumber informasi. Ini nanti akan berguna sekali. Jadi jangan sampai misalkan
dosen nggak punya nomornya dosen pembimbing akademik atau nggak tahu, bisa jadi nggak tahu gitu kan ya, karena sumber informasi terbanyak itu dari dosen pembimbing akademik. Yang keempat adalah sebagai motivator, karena dengan lika-likunya di dunia kampus, mungkin kalau dari mahasiswa baru belum merasakan, nanti baru tengah-tengah semester dan lain-lain, nanti mungkin akan menghadapi beberapa krisis semangat terkait dengan tugas terlalu banyak dan lain-lain. Nah, nanti nggak apa-apa, sebagai teman curhat itu dicurhati saja dosen pembimbing akademiknya biar tahu. Jadi disitulah nanti teman-teman mahasiswa baru ini dapat motivasi seperti itu. Jadi secara garis besar ada 4 itu tadi, sebagai sumber informasi, pembimbing, penasehat, dan juga sebagai motivator. Serta satu lagi yang nggak kalah penting adalah pendamping selama teman-teman mahasiswa baru ini sampai lulus nanti, itu yang akan setia menemani itu ya dosen pembimbing akademik gitu. Berarti dosen pembimbing akademik ini juga berjasa sekali buat mahasiswa-mahasiswa selama perkuliahan. Iya, betul. Berarti juga bisa kayak kita bertemu secara offline, itu juga bisa deh? Bisa. Jadi untuk akses dari dosen pembimbing akademik itu bisa melalui online atau istilahnya WA-an gitu ya, chat-chatan gitu, atau bertemu secara langsung gitu kan. Karena kalau beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan secara online ya mending langsung ketemu gitu, apalagi berkaitan dengan misalnya tidak bisa mengambil berapa SKS dan lain-lain, itu kan jadi masalah tersendiri ya. Baik, menarik banget kan teman-teman apa yang tadi udah dijelasin dari kita mengenai apa itu dosen PA dan juga peran dosen PA bagi mahasiswa. Nah, tadi kan untuk mahasiswa udah dijelaskan ya Bu. Nah, selanjutnya mungkin untuk dari saya pribadi atau mungkin dari mahasiswa-mahasiswa semester 3 dan mungkin di akhir, mungkin ada peran lain dari dosen PA ataukah ada pengembangan peran dari dosen PA sendiri Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau untuk yang mahasiswa baru tadi benar-benar awal banget ya sumber informasi. Kalau untuk yang semester 3 ke atas gitu ya, itu sebagai pendamping. Jadi sebenarnya jangan sampai itu tadi yang saya bilang di awal, kita mengenal dosen PA itu adalah tanda tangan KRS. Ini hal yang salah gitu, karena biasanya ada masalah internal itu, masalah internal di kelas itu berawal dari mahasiswanya sendiri misalnya. Karena dosen PA ini sebagai pendamping dan pembimbing akademik maupun non akademik, jadi untuk semester ke atas fungsikan 2 ini gitu. Mau akademik boleh silakan, mau curhat, atau non akademik. Non akademik ini juga bisa terkait masalah keluarga dan lain-lain. Nah, nanti dari dosen pembimbing akademik kalau memang tidak bisa mengatasi itu, nanti dosen pembimbing akademik ini akan bergandengan dengan pihak lain gitu. Misalnya konseling dari BK ya, yaitu dari konseling tersebut. Kalau misalnya tidak bisa lagi, nanti sudah ada ininya, alurnya gitu. Jadi dimanfaatkan saja. Terutama yang mau ikut lomba dan lain-lain nggak dapat pembimbing, nggak apa-apa, diajak aja dosen PA-nya gitu. Berarti juga bisa dikatakan kalau dulu di SMA atau SMP kan ada wali kelas. Iya, berarti apa juga bisa dikatakan kalau dosen PA itu juga sama seperti wali kelas? Bisa jadi wali kelas, tapi kalau wali kelas kan terbatas ya, kelas 1, kelas 2. Ini enggak, dosen PA itu benar-benar dari awal sampai akhir. Yang seharusnya memang dosen PA ini bisa memantau setiap semester perkembangannya seperti apa. Makanya kan ketika teman-teman meminta tanda tangan KRS ini pasti akan dilihat track recordnya. Oh, nilainya kemarin ini. Mungkin ada dosen yang akan tanya, ini kenapa gitu, dan itulah sebenarnya fungsinya, tidak hanya tanda tangan tapi bagaimana mengevaluasi gitu. Jadi jangan pernah sungkan untuk berkonsultasi gitu dengan dosen PA. Wah, gimana nih teman-teman, pasti tambah tahu kan ilmunya. Apalagi semester 3 ke akhir yang mau skripsi pasti kan juga masih butuh peran dosen PA. Nah, untuk selanjutnya Bu Vita sendiri kan juga dosen PA. Nah, mungkin dari Bu Vita ini ada tips dan trik nggak sih Bu untuk gimana cara menjaga hubungan baik dengan dosen PA? Kan kita juga selama perkuliahan 4 tahun atau 3 tahun pasti kan juga terus berhubungan dengan dosen PA. Itu tips dan triksnya bisa dibagi ke teman-teman semua. Oke, yang pertama banget jangan ngilang gitu,
Karena salah satu problem di kampus itu kalau sudah ngilang nggak bisa dicari gitu kan. Kalau mahasiswa ngilang. Jadi kalaupun ada permasalahan dan yang lain-lain tetap ada gitu. Di minimal muncul lah 1 semester sekali, oke lah, masih paling minta tanda tangan KRS. Tapi sebisa mungkin bisa mengabari gitu, ada masalah atau tidak. Kalaupun tidak ada ya bilang aja. Misalnya sekarang apa ya istilahnya tidak ada masalah, nanti mau melanjutkan ini itu. Jadi, anggap saja kayak teman curhat sih istilahnya ya, dosen PA ini jadikan apa namanya teman curhat, jadikan itu kayak orang tua kalian sendiri juga tidak apa-apa karena mendidik juga, jadi bisa dekat. Kalau hubungan itu sudah istilahnya dekat, nanti ada apa-apa dosen PA ini bisa backing kalau ada masalah gitu. Kadang mendekati semester akhir katakanlah ada syarat yang kurang dan lain-lain, padahal itu sudah dilampaui ya. Dan kalau teman-teman itu melaporkan setiap semester progres kan dosen PA tahu bisa membela juga gitu kan di akhir seperti itu. Jadi pokoknya jangan ngilang aja kuncinya. Kalau udah ngilang itu wah biasanya bermasalah gitu. Kalaupun bermasalah diselesaikan bareng-bareng gitu. Jadi gitu ya teman-teman, buat tips dan trik yang udah Bu Vita bagi, jadi minta tolong dicatat baik-baik. Jika nanti ada masalah atau apapun, jadi bisa dikonsultasikan dengan dosen PA. Nah mungkin dari Bu Vita sendiri ada pengalaman kan juga sebagai pengampu akademik. Jadi dari Bu Vita sendiri mungkin ada perilaku atau sikap dari mahasiswa yang perlu dihindari saat bertemu dengan dosen PA atau saat konsultasi dengan dosen PA. Oke, jadi kalau terkait dengan sikap, balik lagi ke ini ya, bagaimana kita bersikap dengan orang yang lebih tua lah istilahnya seperti itu. Karena kan istilahnya dosen PA ini adalah orang tua teman-teman sendiri. Dan kadang gini, karena kita tidak tahu setiap karakter, istilahnya karakter orang itu beda-beda. Misalkan teman-teman mengajukan, ini yang paling enak ini mengajukan SKS, saya mau ngotot 24 SKS gitu atau 20 sekian, padahal dosen PA itu menyarankan misalkan 20 aja dengan alasan yang logis ya, dengan alasan yang logis. Jadi jangan terlalu ngeyel untuk mengapa ya istilahnya berambisi. Boleh asal ada alasan yang logis gitu. Dan itu tadi perlu diketahui karakter masing-masing dosen PA. Misalnya tidak bisa dihubungi di atas jam kerja, ya jangan gitu. Jadi yang tahu nanti akan teman-teman sendiri atau nanti survei ke kakak tingkat gitu ya, bagaimana sikapnya sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang beliau itu tidak suka, istilahnya seperti itu. Ya basicnya sebenarnya sama aja kayak kita pembimbingan atau di dosen biasa ya. Ya sikap-sikap itu yang paling banyak itu kalau misalnya sudah ngeyelan, kemudian dikasih tahu nggak mau tahu, kemudian minta saran tapi mental terus ya, akhirnya kan ya udahlah terserah kamu mau gimana di perkuliahan ini gitu. Berarti kayak intinya kita juga mengenal gimana sifat dan karakter dari dosen kita sendiri, dan juga pastinya nurut juga ya Bu pastinya. Betul. Wah gitu ya teman-teman, dicatat baik-baik juga apa yang udah Ibu Vita sampaikan tadi. Nah selanjutnya nih Bu, kan kita sudah nyiapin pertanyaan dari teman-teman yang udah disampaikan di question box pada Instagram HMD TSUM. Nah langsung saja nih Bu, kita bacakan pertanyaan yang pertama mengenai apakah bisa mengganti dosen PA. Oke, terkait dengan penggantian dosen PA, pada dasarnya kalau suratnya sudah keluar itu tidak bisa, kecuali ada force major yang benar-benar urgent banget gitu, kemudian ada laporan ke pusat dan lain-lain, dan nanti tapi nanti akan ada SK baru gitu, karena kan kalau SK-nya tidak turun ya itu kan sudah tugas, karena dosen PA ini bukan yang dosen langsung ditunjuk itu enggak, tapi berdasarkan kita ada dasar-dasarnya juga, keputusan rektor dan lain-lain gitu. Berarti pada intinya bisa digantikan, tetapi juga dilihat urgensi dan kendala. Tergantung pusat ya, kalau misalkan sakit lama gitu ya dosanya, pokoknya hal-hal yang memang tidak yang biasa gitu, tapi pada dasarnya tidak diganti kalau misalnya masih dalam masa studinya itu masih bisa dengan kinerja yang bagus gitu. Jadi gitu ya teman-teman, buat pertanyaan yang pertama. Langsung saja untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah dosen PA langsung jadi dosen pembimbing skripsi? Nah ini juga banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman. Apakah kalau dosen PA itu juga jadi dosen
skripsi kita nanti? Jadi Bu Vita juga bisa menjelaskan. Tidak, karena bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena dosen PA ini kan basicnya di awal ditentukan ketika teman-teman mahasiswa baru itu sudah langsung punya PA-nya masing-masing gitu. Ini PA-nya siapa gitu kan. Sedangkan pembimbing skripsi itu adalah teman-teman mengajukan. Kalau di sipil kan ada sasta ya. Ada sasta, teman-teman mengajukan judul skripsi dan lain-lain dan akan dipilih berdasarkan KBK atau kelompok bidang keahlian. Dan itu nanti yang akan menentukan kalau ternyata dosen PA-nya itu satu bidang keahlian dengan judul skripsinya, bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Jadi tidak selamanya dosen PA itu akan jadi dosen pembimbing skripsi. Dan ini menariknya nanti kalau misalkan dapat pembimbing skripsi yang teman-teman kayak kurang srek atau dalam perjalanannya itu ada apa ya, ada crash, gunakan peran dosen PA ini gitu. Jadi nanti teman-teman ada masalah tuh bisa langsung terselesaikan gitu loh, gitu. Jadi di sini juga peran dosen PA itu juga masih terus berlanjut sampai mahasiswa skripsi ya Bu. Untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana menghadapi semisal dosen PA itu sulit dihubungi atau slow respon. Nah ini juga banyak sekali nih Bu dijumpai oleh mahasiswa-mahasiswa yang Pak dosen ini atau Bu dosen ini agak sulit dihubungi ataupun slow respon, itu bagaimana? Ini slow responnya gimana? Online berarti ya? Online. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sulit menghubungi via HP, lihat aja jadwalnya kan. Jadwal perkuliahannya hari apa, temui di situ gitu. Jadi pasti akan ada di kampus kok, karena kan sekarang sudah offline juga gitu kan. Kalau misalnya slow responnya di luar jam kerja ya wajar gitu. Tapi kadang ada loh, saya juga pernah gitu kan, misalnya KRS disetujui malam ini, WA-nya tuh udah malam. Harusnya KRS tuh kalau misalnya bisa di-fix kan jangan mepet deadline gitu, karena kan dosen tidak bisa langsung online 24 jam juga kan, ada kepentingan lain gitu. Jadi oke, langsung saja mungkin pertanyaan dari teman-teman cukup di sini dulu. Selanjutnya mungkin dari Bu Vita ada pesan-pesan kepada teman-teman yang udah menyaksikan tayangan Civil Talk volume 7 kali ini. Dari Bu Vita bisa langsung disampaikan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, mahasiswa baik mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah lama gitu ya, jangan pernah hindari dosen PA gitu. Dosen PA itu sebagai pembimbing dan pendamping teman-teman selama perkuliahan yang akan memastikan kalian itu bisa lulus tepat waktu dan lain-lain, itu dosen PA gitu. Jadi gunakan peran tersebut secara maksimal. Oke, lihat baik-baik ya teman-teman dari pesan-pesan yang udah Ibu Vita sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Vita atas penjelasan dan jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Semoga dari jawaban dan pertanyaan yang sudah dijawab tadi menambah pengetahuan dan ilmu baru bagi kita semua yang menyaksikan Civil Talk volume 7 kali ini. Oke, nggak terasa nih teman-teman, kita udah sampai pada penghujung penyampaian materi kedua mengenai peran dosen PA bagi mahasiswa. Sebelum ditutup, dari saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Vita selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Saya Mariza Nurazima selaku MC pada hari ini memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan tayangan Civil Talk kali ini hingga akhir. Sampai bertemu di tayangan Civil Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.